jam sekarang 1.41 jam 1 berarti 2.41 ya. Selamat datang di kelas puisi terakhir dengan Buya Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Maaf tadi masalah teknis ya, tapi nggak apa-apa, saling belajar. Oke. Terima kasih Mbak Lara sudah menyalakan videonya. Silakan yang lainnya menyalakan videonya. Ayo. Biar lebih kenal dengan saya. Oke. Ini menurut jadwal kelas terakhir ya. Kelas terakhir. Oke. Silakan bergabung. Halo. Apa kabar Mas Rilo? Pak Nurul? Baik. Pak Oktavia? Pak Laras tadi sudah menyapa. Oke. Mbak Siti Hastuti ya. Ya, ada kabar menarik apa hari ini di Solo di Indonesia? Ya, siapa berbagi? Pakai satu kata. Kabar menarik apa yang sedang terjadi? Siapa? Ya. Kalau di sini cuacanya tadi pagi 5 derajat Celcius. Ya, ini ada pemanasan global, jadi musim dingin kali ini sangat dingin sekali. Ya, ada banyak rekan-rekan mahasiswa dari Indonesia yang di sini dan saya beri nasihat, ayo numpuk-numpuk, istilahnya layers ya, numpuk kaos tipis, ada jaket, ada beanie, ada ya macam-macam seperti itu. Jadi kata kuncinya dingin, dingin sekali. 5 ya, angkanya 5 derajat Celcius ya. Kalau di sana berapa derajat Celcius sekarang ini? Kira-kira Mas Rilo? Maaf Bu, sinyalnya habis putus. Berapa? Oke, berapa derajat Celcius? Untuk 29 Bu. Oh, waduh, ya 29 kalau di sini itu dianggap enak sekali ya musim panas. 29, jadi bedanya 5 dan 29. 5, 29. Oke. Saya sudah melihat berapa tulisan tugas yang dikumpulkan kepada Pak Dipa yang kemarin dulu itu ya, 1 sastra adalah, dan kalau saya atau kalau saya laki-laki, kalau aku perempuan, kalau aku laki-laki. Menarik ya, saya membaca beberapa dan merasakan perbedaannya aku dan saya. Ya, saya pasang ya. Jadi penggunaannya aku dan saya ya. Nah, saya lihat ada beberapa ya, ada beberapa perbedaan aku dan saya. Oke. Ya, Mbak Laras bisa berkomentar sedikit. Kalau mendengar atau memakai kata aku dan saya itu bedanya apa dalam hal ini dalam puisi bahasa Indonesia? Mbak Laras, apa bedanya? Aku dan saya. Untuk perbedaan aku dan saya itu terletak pada katanya ya, Bu. Iya. Lebih apa ya, Bu, namanya ya? Lebih kayak yang udah kenal gitu loh, Bu. Tapi kalau untuk saya itu kayak formal banget gitu loh, Bu. Oke, bagus. Jadi satu itu akrab, satunya formal ya. Oke. Kalau pendapatnya Mbak Nur Aini Indarwati bagaimana? Aku dan saya. Ya Bu, kalau aku itu lebih santai. Kalau saya lebih formal. Oke. Aku tuh buat orang yang udah akrab banget gitu. Oke. Kalau Mbak Fauriah Wahidah? Kalau aku itu lebih ke tidak formal, Bu. Kalau saya lebih formal dan lebih jelas gitu. Oke. Ya, yang lebih jelas yang mana? Yang aku atau saya?
Saya. Saya, oke. Secara formal ya. Oke. Saya ingin mendengar komentarnya Mbak Nurul Sumai Tuliza. Aku dan saya. Kapan memakai aku? Kapan memakai saya? Kalau saya itu dipakainya waktu bersama dosen, terus orang yang baru kenal gitu Bu. Menurut saya kalau aku itu untuk teman-teman gitu. Oke, jadi ada keakraban, sudah kenal sejajar usianya dan lain-lain. Kalau saya dengan dosen ya, oke, ya. Kalau pasti semua tahu ya puisinya Chairil Anwar yang berjudul Aku ya. Nah, oke, kita bisa berkomentar ke spesifik itu pasti semua ya, semua pasti kenal. Ya, Bapak puisi Indonesia Chairil Anwar yang berjudul Aku, Sampai Waktuku, Ku Ingin. Ya, dulu saya pernah deklamasi dengan itu. Oke, saya akan minta Mbak Arista untuk berkomentar tentang puisi Akunya Chairil Anwar. Aku di situ ya, kata aku di situ ya. Resepsinya apa? Penerimaannya sebagai pembaca, oh dia sedang intim dengan temannya, sedang dengan sahabatnya dan bukan dengan dosennya atau apa? Kalau menurut saya itu ya Bu, kalau dari Chairil Anwar sendiri itu kan jarang sekali pakai kata-kata yang formal gitu Bu. Jadi kalau menurut saya aku itu bukan dia cerminan formal atau tidak itu, tapi kayak ciri khasnya dia gitu Bu. Oke. Ya bagus. Ini jadi ada masukan yang berbeda dengan tadi ya. Jadi itu khasnya Chairil. Oke. Ada yang berkomentar lagi mungkin konteksnya ya. Kapan waktu itu dia menulis, untuk siapa? Oke, siapa yang ingin berkomentar? Mas Rilo mungkin ya. Mbak Arista udah buka dengan bagus ya. Jadi puisi Akunya Chairil Anwar masih ingat ya. Pesannya apa, isinya apa, targetnya siapa. Jadi sudah dimulai bagus sekali dengan rekan-rekan tentang bedanya saya dan aku. Tapi kita akan mengarah ke Chairil Anwar. Jadi resepsi kita sebagai membaca. Mas Rilo silahkan. Aku. Benar Bu, yang dikatakan Mbak Arista tadi, Chairil Anwar itu punya ciri khas sendiri dalam menyampaikan kata aku itu. Nah, yang saya dapat dari puisi Aku Chairil Anwar itu kata-katanya Bu, yang saya ingat itu aku bukan binatang jalang gitu. Ya, aku bukan binatang jalang. Oke. Jadi ada pesan apa? Kalau kita lihat itu misalnya jaraknya ya, misalnya jaraknya antara dia dan pembaca. Mungkin kita perlu mengingat juga kapan puisi itu ditulis. Sebenarnya itu untuk siapa? Ya, konteksnya apa, waktu, ruang, dan siapa dia, ya siapa yang ingin bergabung dan berkomentar, silahkan. Aku Chairil Anwar. Oke, siapa lagi? Ayo Mbak Mei, Mas Muhammad, Mansur, Dina. Oke, silahkan berkomentar tentang akunya Chairil Anwar. Rindi, siapa lagi? Ya. Tidak ada yang ingin menambahi? Aku Chairil Anwar itu aku bukan binatang jalang. Siapa yang ingat? Jadi itu ditulis ya untuk latar belakangnya saja. Itu sebenarnya waktu itu dia seperti ada aura pemberontakan ya. Terhadap penjajah waktu itu ya, pemerintahan penjajahan waktu itu ya. Jadi kalau kita mengaplikasikan kajian resepsi penerimaan, kita akan lihat kapan ditulis, siapa targetnya, pesannya apa, kemudian kita masuk ke pemilihan kata-katanya ya. Tapi aku itu sangat legendaris. Dari analisa-analisa yang sudah saya baca, sebenarnya itu punya kesan Chairil Anwar sebagai orang Indonesia asli dan pikiran dia terhadap pemerintah penjajahan waktu itu. Jadi dia tidak takut, karena ada kata peluru waktu dia.
menerjang, menyerang dan lain-lain. Aku ini binatang jalan, ya. Salah satunya itu ada interpretasinya, tapi juga menjelaskan bahwa itu kemarahan dikupas dalam keberanian istilahnya. Makanya bukan saya tapi aku, ya, aku. Dan kembali ke Mbak Oktavia tadi, betul itu khasnya Chairil Anwar, dia dianggap sebagai bapak puisi yang pertama, tapi dari tulisan-tulisan puisinya dia juga gayanya itu sebenarnya dari kalau kita melihat dari respon pembaca, ya, karena kajian resepsi itu berarti respon pembaca itu adalah kedekatan, keintiman, kemarahan dan keakuan dia yang sangat jelas, ya. Tidak ada formalitas, tidak perlu dia, ya, karena itu perasaan dia, karena itu kemarahan dia, karena dia tidak setuju, karena itu posisinya dia, ya. Oke, jadi itu hanya salah satu contoh saja. Saya tumbuh besar waktu SD pertama kali puisi favorit aku pasti, ya. Kemudian banyak yang lainnya. Saya pernah deklamasi tentang itu dan pengaruhnya besar. Saya menulis beberapa versi aku dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Dan itu saya dedikasikan kepada tokoh puisi Indonesia Chairil Anwar yang sangat menarik sekali latar belakangnya. Oke, itu aku dan saya, ya. Oke, sekarang coba. Oke, kali ini kita akan bermain puisi game sebentar, ya. Coba pilih nomor favorit kalian dari 0 sampai 10. Tuliskan, ya. Oke, pilih nomor favorit dari 0 sampai 10. Silahkan. Oke, silahkan tuliskan di chat room. Oke, boleh pikirkan sebentar, boleh dipikirkan kemudian diucapkan dan dirasakan, misalnya 1, 3, 4. Bisa dalam bahasa Jawa, bisa dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang mana? Atau bahasa apa yang kalian tahu? Bahasa Jawa Kromo, 1 kali 3 sekawan gangsal. Atau mungkin bahasa Mandarin sanseu, atau bahasa Hana Doset, atau kalau bahasa Arabnya siapa yang tahu? 1, 2, 3, ada yang tahu? Ya, coba bayangkan, ya, nomor-nomor, ya, 1, 1, 2, 3, 4, 5 dalam bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Ngopo, bahasa Kromo, bahasa mungkin bahasa Tegal. Saya tuh suka sekali dialek Tegal. Ngapa? Bahasa Jawa Timur Surabaya. Oke. 1, ada yang memilih 4, 4, 1, 10. Oke. 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 Mas Bagus memilih 7. Oke. Mengapa Mas Bagus? 7 atau 7? Bisa ditulis? Ya. Ya, Bu. Ya, mengapa 7? Karena saya memakai bahasa Jawa, yaitu dari kata pitu, Bu. Yeay, bagus sekali. Itu menurut saya pitulungan, Bu. Jadi kalau saya memakai kata 7 itu dengan pertolongan, ya, gitu. Wah, bagus sekali. Pitulungan, pertolongan, rekan-rekan semua yang tidak tahu. Bagus sekali. Jadi ada maknanya, ya. Ada namanya, kemudian maknanya juga, ya. Pitulungan. Oke. Kemudian Mbak Nur memilih 1 atau 1 atau setunggal. Mengapa? Mbak Nur Aini Indarwati, silakan. Saya memilih angka 1, saya mempresentasikan diri saya sendiri. Kalau aku itu 1, nggak ada duanya gitu loh, Bu. Bagus, sudah putus, ya. Aku itu 1, tidak ada duanya. Wah, itu love yourself itu. Ya, cinta yang paling penting itu cinta kita sendiri, ya. Kalau kita tidak bisa mencintai diri sendiri, jangan lupakan mencintai orang lain karena kita yang paling nomor 1. Bagus, pitulungan ini 1. Mbak Siti Hasuti memilih nomor 2, loro atau kalih? Ya, mengapa?
Kalau angka 2 itu berkaitan tentang keraguan, perselisihan gitu, Ibu. Wow, oke. 2, keraguan, perselisihan. Iya. Berarti ada cerita tersendiri ya. Oke. Nah, kalau itu nanti dijadikan sebuah catatan, apakah itu nanti jadi cerpen atau buku harian, atau kita mulai dari catatan dulu ya. Karena sebagai manusia pembahasa Indonesia kita harus menulis itu penting, tapi menulis dengan hal-hal yang dekat dengan kita. Jadi kalau nomor favorit yang dipilih tadi adalah pitulungan, pertolongan. Nanti itu bisa menginspirasikan banyak isinya. Nomor 1 tadi adalah karena aku adalah 1 tiada duanya. Mbak sekarang mengatakan 2 itu ada keraguan, ada pertanyaan, ya, dan itu bisa diteruskan dengan ide-ide yang berikutnya untuk menjadi sebuah tulisan. Oke, Mbak Mei memilih nomor 8. Oke, 8 8 atau 8. Oke, Mbak Mei mengapa? Karena angka 8 itu angkanya nggak ada putusnya, Bu. Oh, wah, oke. Dari grafiknya ya? Iya, Bu. Oke, dan itu berarti untuk Mbak Mei itu berarti apa? Tidak akan ada akhirnya, akan terus begitu? Iya. Mbak Mei. Ya, suka angka 8 itu karena angka bentuk angkanya yang nggak pernah putus itu kayak perjuangan gitu loh, Bu. Jadi perjuangan hidup itu kalau belum sampai mati ya belum ada putusnya. Oke, bagus sekali. Wow, mengerti tidak? Ini kreatif, sederhana, karya sastra itu seperti ini, yang dekat dengan kita. Tidak ada yang sama kan tadi omongannya? Dari yang nomor 1, yang pilih nomor 7, dari sekarang 8. Katanya sebuah perjuangan. Jadi Mbak Mei mengindikasikan atau interpretasinya adalah perjuangan masih panjang sampai kita berhenti dalam hidup ini. Karena tidak ada putusnya. Dan itu dari grafiknya. Ya. Bayangkan kalau nanti ada tugas, kemudian menulis, suruh memilih nomor, itu nanti ditambahi riset dan lain. Dan itu udah jadi catatan yang bagus sekali dan personal. Ya. Sastra yang kreatif itu harus dekat dengan diri kita sendiri, harus yang sehari-hari menurut saya, dan yang kita percayai. Ya. Dan harus pasti istimewa karena berbeda dengan yang lainnya. Terima kasih Mbak Mai, bagus sekali. Oke, Mas Rilo memilih angka 4. Nah, papat. Nah, ngopo iki? Ya apa teh? Nomor papat dipilih. Wah, Mas Rilo silakan. Soalnya bingung dengan nomor angka 4, Bu. Soalnya nomor 4 itu kan bahasa Jawanya papat. Ya. Nah, kalau puluhan, 40-an, itu kok katanya berubah gitu loh, Bu. Katanya berubah, 4 menjadi papat, menjadi 40. Misal 41, 41, misal 44, 42, 43. Nah, kenapa kalau 44 menjadi 40 gitu loh, Bu. Wah, ya, bagus sekali. Nah, ini bisa jadi tulisannya, bisa jadi sebuah catatan yang mempertanyakan ya sejarahnya dari mana, sistem yang membuat nomor-nomor itu siapa, apakah ada filsafat di balik itu, ya? Karena setiap bahasa berbeda, ya. Dengan cara dan sistemnya. Bagus. Barangkali ada betulnya, mungkin bisa diteliti lagi. Siapa sebenarnya yang menciptakan, yang pertama kali ya, membuat sistem nomor-nomor dalam bahasa Jawa, dan mengapa berbeda. Bagus sekali. Oke, itu yang saya katakan tadi ya. Tidak ada satu komentar, resepsi, atau pandangan yang sama dari kalian ketika saya lemparkan tugas ini. Coba pilih nomor favoritnya. 1, 2, 3, segala macam. Oke. Saya pikir Mbak Arista memilih angka 10 dan saya ingin tahu, rekan-rekan juga ingin tahu mengapa 10 yang dipilih. Silakan. Ya Bu, saya memilih angka 10 itu kan penamaan kata 10 itu sama bahasa Indonesia sama bahasa Jawa yang kasar itu tuh sama gitu loh Bu. Jadi bagus aja gitu. 10 sama 10 gitu. Ini rupa-rupanya ini punya karakter yang suka menyumpah ini Mbak Arista. 10 ya, sama. Oke.
Nah, bisa jadi penelitian bersama dengan Mas Rilo ini. Karena ada ketertarikan, kok sistemnya seperti itu ya, 10-10 sama dengan bahasa Indonesia. Kemudian kita jadi mempertanyakan pengaruhnya bahasa Jawa terhadap bahasa Indonesia atau sebaliknya seperti apa. Ya. Dan saya akan selalu mengatakan hal ini. Sastra dan bahasa Indonesia menjadi kaya karena bahasa daerah. Ya. Kalau tidak ada bahasa daerah yang banyak sekali, ratusan di Indonesia, sastra dan bahasa Indonesia tidak akan seperti ini. Ini tugas saya yang selalu mengatakan kepada Indonesia dan kalian semua, potensi sastra dan bahasa Indonesia itu luar biasa untuk di dalam Indonesia sendiri, tetapi juga keluarnya, ya, dari banyak faktor. Nanti lain kali kita bisa cerita, ya. Jadi tapi itu karena keberadaan bahasa daerah. Nanti mungkin di kuliah umum bisa saya angkat, ya. Dan jangan lupa kalian memiliki kekayaan ini semua. Makanya dalam kelas, ya, kalau nanti apakah ingin menjadi pemimpin, apakah ingin menjadi trainer, ingin menjadi guru, ingin menjadi dosen, strategi pengajaran belajar dalam kelas ini silahkan dipakai, dicobakan, karena menurut saya kalian itu adalah pusatnya pelajaran ini. Pemanasan pakai nomor yang mungkin sepele, ya. Pernah nggak berpikir menulis puisi tentang nomor yang dipilih? Itu kan dekat dengan kita, ya. Mengapa tidak? Oke. Jadi yang saya amati adalah kadang-kadang tidak hanya kalian tapi banyak rekan-rekan yang lainnya, baik terutama di Indonesia, karena tugas saya memang sebenarnya mengingatkan potensi yang ada dan berani, begitu ya. Adalah begini, ada kesan puisi itu hanya untuk bahasa yang awang-awang, wah, cinta, indah, kasih dengan Tuhan dan lain-lain. Saya kurang setuju, karena kita semua itu adalah puisi. Oke, jadi jangan lupa nanti contoh-contohnya dari saya itu mengatakan bahwa ya kita ini dengan begitu nanti kita akan melestarikan, bangga, percaya diri dengan bahasa dan sastra kita. Coba pikirannya agak sedikit dirubah, ya. Semoga beberapa kali kelas dengan Bu Yasinta bisa sedikit mengerti. Oh, oke. Tidak selalu tentang sesuatu yang di awang-awang. Sebenarnya ini tentang kita sendiri, tentang kursi, meja, tentang pipi, tentang kepala, tentang sakit perut, tentang aku laki-laki, apa artinya perempuan dan lain-lain yang dekat dengan kita sendiri. Nah, karena kalau tidak nanti kita akan ditulis oleh orang luar. Dari luar Indonesia, mereka menulis grammar, mereka menulis puisi. Kita itu tahu, kita punya bahasa, kita merasakannya. Jadi saya ingin mendobrak itu, ya. Sudah ada contoh-contoh bagus dari kalian, nanti kita akan baca. Oke, nah sekarang saya akan kegiatan berikutnya adalah sebentar, mana itu kepekan saya, ya. Oke. Kepekan saya tadi mana, ya? Sudah saya siapkan. Adalah bentar. Oke, ya. Nah, gini, ya. Kalian terutama yang menyalakan video akan menjadi kita akan mempraktekkan begini. Kalian sebagai responder. Saya akan membaca dua puisi pendek, oke. Coba tugas kalian ada 3. Yang pertama, mendengarkan, mengamati. Yang kedua, nanti kemudian menuliskan di situ, akan dikasih nilai A, B, C, atau D. Ya, jangan takut, ya. Ini eksperimen saja, ya. Nah, saya suka kejujuran. Yang ketiga, mungkin kalau bisa menangkap kata kunci versi kalian. Ya. Kita pakai strategi kata kunci, ya. Kalau bisa semuanya bagus, tapi biasanya jarang. Ya, biasanya kata kunci yang tertangkap di kepala kita, oke? Ya. Nah, ini saya memakai puisi yang saya tulis dalam bahasa Jawa, bahasa daerah, ya, bahasa daerah. Saya karena itu penting menurut saya sebagai orang Jawa dan orang Indonesia dan guru, ya. Oke, sudah siap, ya. Jadi setelah ini nanti kalian di chat menulis mau dikasih label A, B, C, atau D. Kemudian apa tadi? Kata kunci yang ditangkap apa dan mengapa, ya, karena biasanya kata yang ditangkap itu yang menggeliti. Oh,
saya kasih A karena tadi ada kata ini. Ya, dan kira-kira interpretasi kalian apa? Oke, ya, open dengan saya. Oke, sudah siap ya? Judulnya Papat Melarat. Papat melarat banjur ngelabrak wolu. Wolu nesu lan mampang nantang perang. 5 nrimo. 7 guyu. 6 mingkem. 9 menyat lunga. 10 misuh-misuh. 11 sing krasa paling waras damprat papat. Papat tetep melarat. Nasib. Maret 2017. Oke. Udah ya? Ya, ayo di chat room, ayo di level A, B, C, D, E, ayo silahkan. Mungkin ditulis kata yang ditangkap apa. Saya juga akan dengan senang hati kalau ada yang berkomentar. Oh, tadi begini, menurut saya begini, kata favorit saya adalah ini. Mungkin ada pertanyaan juga boleh, ya. Siapa ya? Mas Mansur Rahmat. Boleh dong berkomentar? Ya, Bu. Ya. Apa komentarnya tentang puisi Papat Melarat? Tadi saya yang menangkap kata pitu guyu sama songo lungo. Ya, Itu. Ya, terus responnya Mas Mansur, kira-kira mengapa menangkap itu? Mengapa menangkap pitu guyu lan songo lungo kira-kira? Saya tadi di angka yang 4 melarat terus ngelabrak wolu begitu. Misalnya ada orang yang sedang berselisih, yaitu ada 2 golongan dilihat memilih untuk melihat dengan senyum-senyum saja, jadi hanya memperhatikan. Terus ada yang satu memilih untuk lungo gitu. Wow. Yang dilakukan Mas Mansur tadi itu adalah aplikasi kajian resepsi ya, mendengarkan kemudian ada beberapa kata yang ditangkap, kemudian pasti mungkin rimanya ya. Tapi setelah itu ada interpretasinya dengan dihubungkan realita, ada yang berselisih dan lain-lain. Bagus sekali, bagus sekali. Dan itu ngobrolnya bisa lama ya, Mas Mansur ya. Ya, bisa lama, mungkin bisa wah ini sebenarnya misinya apa puisinya, oke, mengapa ditulis seperti itu. Terus bagaimana kalau nomor-nomor yang lebih besar bagaimana, kalau 1000 piye ya, 1000 100 piye gitu ya. Bagus sekali. Oke. Saya ingin mendengar komentar dari Mbak Arti Laras. Mbak Budi silahkan. Bisa komentar apa saja. Oke. Ya. Respon ya, kita sebut respon saja. Ya. Suka tidak suka, sedih, menderita, galau, simpati kepada Papat atau bagaimana? Silakan Mbak Arti. Atau, loh aku kok bingung, masuk puisi kok nomor-nomor. Silakan Mbak Arti Laras, ayo di-unmute. Ya. Oke Bu, sebelumnya merasa kagum Masya Allah gitu loh Bu. Dari angka bisa muncul puisi dengan penuh rasa, Masya Allah banget Bu. Apalagi Papat melarat gitu ya Bu. Sebenarnya sih bingung sih Bu, maksudnya dari puisi ini. Ya. Apa bisa disebut dengan papat melarat gitu loh Bu. Oke. Bagus sekali, suka. Sangat berbeda tadi ya. Tapi saya juga suka tadi responnya. Wow. Interpretasi saya adalah arti bilang, nomor sepele kok dibuat puisi yang ada rasanya. Dan tadi ya sedikit banyak kalau bicara seperti itu berarti menyentuh ya. Nomor-nomor aja kok. Wow, oke.
Ya, itu yang saya maksud, sepele sekali. Saya suka nomor-nomor, sering memikirkan itu. Mengapa? Seperti tadi kata Mbak Meya, yang 8 seperti ini, yang 2 tadi mengatakan ada keraguan. 1 itu karena saya nomor 1 tidak ada 2-nya. Coba pikirkan lagi, ya. Nah, coba bayangkan karena kita itu multibahasa, menulis nomor-nomor dalam berbagai macam nomor. Coba silakan. Siapa yang dari Banyumas, dari Tegal, dari Jawa Timur. Jawa Timur dialeknya kan macam-macam. Yang dari Madura coba tulis nomor itu. Wah, ayo. Filsafatnya apa? Tadi menanggapi kata Mbak Oktav dan Mas Rilo ya. Yang papat karo 40 kok beda iki piye iki? Ya, ingat ini peringatan manusia Indonesia yang berbahasa itu luar biasa. Ini unik sekali. Kan yang menciptakan siapa? Kan manusia-manusia. Multibahasa dari mana? Dari Indonesia lagi, oke? Jadi bagus. Oke. Mbak Fauriah Wahida. Oke, silakan responnya seperti apa tadi? Tentang papat melarat banjur ngelabrak wolu nesu lan mampang nantang perang. 5 nrimo 7 guyu 6 mingkem 9 menyat lungo 10 misuh 11 sing rasa paling waras ndamprat papat tetap melarat nasib. Oke, Mbak Fauriah, silakan. Kayak bagus itu loh Bu, kayak suatu angka bisa menjadikan sebuah puisi, pengungkapan sebuah rasa gitu, dan itu saling bersambungan gitu loh Bu, kayak bagus dan kayak kagum gitu loh Bu. Oke. Yang terakhir judulnya nasib ya, nasib. Oke, ya, oke, ya, oke. Ya, oke. Saya akan mengundang siapa ya, Mbak Yeyen, Mbak Rindi, silakan, Rindi. Saya izin masuk ya Bu. Ya, silakan, mari. Saya izin bertanya Bu. Saya penasaran dengan apa hal yang mendasar yang menjadi apa ya Bu? Alasan Ibu, apa yang menjadi bayangan pertama kali ketika Ibu membuat puisi itu secara spontanitas, begitu Bu. Maknanya tuh sepertinya sangat dalam sekali. Iya. Jadi gini, jadi waktu itu konteks ya. Jadi dari kecil di rumah itu bahasa, jadi kecintaan bahasa itu di mana-mana ya. Kemudian bacaan-bacaan, terus ada lagu gamelan dan lain-lain. Dan dari kecil saya itu sudah terbiasa dan suka sekali dengan kata-kata. Dan saya coba selalu mengucapkannya, dan ketika kemudian saya memilih ingin mengajar bahasa, belajar tentang linguistik, saya itu suka sekali mendengar suara kata itu. Dan saya sering memikirkannya, ya. Kemudian karena di sini ya dikelilingi dengan orang-orang yang bukan dari Indonesia, sedikit banyak kemudian saya merasa saya harus menggali, ya, saya ini siapa. Dan tulisan-tulisan linguistik oleh orang-orang bule, sejarawan dan lain itu banyak sekali, itu sedikit banyak membuat saya berpikir dua hal ya, galau dan penasaran ya. Nah, dari situ kemudian saya berpikir banyak tentang apa yang saya punya, yang sepele-sepele ya. Kemudian karena saya suka matematika dan saya pikir, wah puisi itu pertama saya punya banyak bahasa, yang kedua berarti ini kelebihan saya dibanding dengan orang-orang lain yang hanya punya satu bahasa. Yang ketiga, lalu latar belakang saya apa yang saya punya, matematika. Matematika itu kan jadi momok ya. Saya selalu berpikir tentang orang-orang yang mengatakan ini suatu ketakutan, ini momok, lalu saya coba saya rangkum dengan hobi saya itu puisi. Nah, dari situ kemudian sederhana saja saya memikirkan satu itu seperti apa ya. Lalu saya bahasakan, oke. Jadi pesan saya kepada kalian adalah jangan lupa untuk menikmati kata itu. Pernah tidak ketika kalian berbicara dalam bahasa Jawa kemudian memikirkan, waduh, bahasa Jawa ngoko itu indah ya kalau menyumpahi ya, kalau kromo, kemudian mendengarkan orang lain itu mencintai diri kita sendiri ya. Nah, kembali ke tadi yang nomor itu ya.
Karena semakin lama nomor itu kan jadi kuasa ya. Yang kaya, diva, yang YouTube followers, nomor jadi momok, jadi politik, jadi hal-hal yang lainnya. Terus saya sering oke, kok jarang orang menulis seperti ini. Waktu itu saya diminta ikut menulis buku puisi Jawa. Banyak yang lainnya yang sudah biasa lah, yang indah, cinta, bunga dan lain-lain. Saya selalu ingin ya sing urung ki apa ya? Sing urung disentuh, sing urung ditulis apa ya? Saya selalu ingin seperti itu. Lalu muncul ini. Tapi terima kasih tadi pertanyaannya bagus sekali. Saya selalu ketika saya berjalan kemudian membaca, biasanya saya berhenti di kata yang menarik perhatian saya. Lalu saya suarakan, lalu saya pikirkan. Lalu saya tadi seperti yang kata Mbak Laras ya, saya rasakan kata itu. Papat itu dengan apa ya? Dengan melarat. Pitu, guyu. 6 dengan apa ya? Mingkem. Ada rimanya kan? Ya. Oke, terus yang 11 tadi apa ya? Nah, terus di situ karena saya menyuarakan, karena ada rimanya, karena itu ya. Ya, jawabannya panjang sekali tapi semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Jadi yang sepele kemudian saya pikirkan, saya ujarkan istilahnya, kemudian saya buat seperti cerita ya. Ini kan konflik ya. Tadi siapa yang mengatakan bahwa ada persengketaan ya, kemudian ada yang merasa paling waras, kemudian jadi ada cerita, tapi ceritanya sebenarnya Papat melarat dan itu nasib dia ya. Oke, Mas Rilo ingin berkomentar. Baik Bu, saya sedikit menanggapi tentang puisi Papat Melarat ini. Sebuah angka kenapa bisa dijadikan sebuah puisi. Nah, di sini terdapat kata papat sampai 11. Nah, yang saya tangkap dari sebuah puisi ini, dengan keadaan bagaimanapun, kita lagi keadaan marah, nesu-nesu, atau sampai misu sekalipun, itu ada saatnya kapan kita harus diam atau mingkem, dan kapan kita harus ketawa, guyu tersebut, dan kapan kita meratapi nasib tersebut walaupun kita tetap melarat. Kita harus merasa melarat walaupun tetap melarat. Seperti itu, Bu. Bagus sekali. Oke. Ya. Oke, jadi ini direkam, saya kirimkan ke Pak Dipan, nanti kalian bisa membahas sendiri ya. Luar biasa. Saya bangga sekali. Oke. Semoga terima kasih yang berpartisipasi luar biasa. Oke, saya penggemar kalian ya yang sudah menyalakan video. Tapi paling tidak yang lainnya juga melihat, ya. Karena kelas Bu Yasinta saya itu yang penting itu kata kerja. Semua mahasiswa itu harus melakukan, harus berbicara, menulis dan lain-lain. Jadi waktu saya mempersiapkan materi harus seperti itu. Teori kan nanti bisa diringkas ya. Nah sekali lagi, semoga dari kelas ini nanti bisa diambil. Kalau nanti aku jadi pekerja, aku kalau pidato aku harus tegas supaya sampai pesanku, kata itu penting ya. Kalau jadi ibu, kalau jadi istri, kalau mau merayu mantan pacar yang akan jadi tunangan, jadi suami, bahasanya yang harus tegas dan harus target, yang harus penuh perasaan, kata Mbak Laras tadi. Kalau menjadi dosen, kalau menjadi penulis, ya, kalau bekerja di perusahaan di Solo misalnya harus membuat iklan ya, pabrik apa, itu kan penting toh. Kemampuan bahasa dan sastra kan penting, harus lokal ya. Bahasa sastra itu kan jadi ekonomi kreatif Indonesia ya. Jangan sepelekan itu ya. Populasi yang besar, Indonesia dipandang kebutuhan untuk pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Dimanapun nanti kalian bekerja, kemampuan bahasa dan sastra itu sangat penting sekali menurut saya. Bahkan di sini itu sudah ada kampanye ya. Semua yang akan menjadi dewasa dan menjadi pekerja itu harus belajar bahasa dan sastra karena
di area ini kita kan belajar mendengarkan, menulis, membaca, merasakan, menerima, menolak, ya, memimpin, belajar bersengketa dan lain-lain dan lain. Ini jarang sekali dibicarakan. Ya. Jadi nanti kalau ada orang yang meremehkan kalian bilang, wah, tak bilang ke Biosinta nanti kamu dikamplengi, kamplengi pakai puisi, ya. Penting sekali, oke? Apapun nanti yang kalian akan kerjakan, kesensitifan, skill-skill seperti ini akan tetap bermanfaat. Oke. Nah, sekarang oke, yang berikutnya adalah oke. Saya akan meminta bentar, ya. Oke, kita akan belajar menerapkan kajian resepsi dengan siapa yang ada ya? Oke, ya, Mbak Mei Wahyu Lestari menulis seandainya saya laki-laki, ya, Mbak Mei, ya, Mbak Mei bisa membacakan itu, membacakan puisinya tidak. Kemudian yang lainnya nanti merespon, ya, pesannya apa, isinya apa, kata kuncinya apa. Di mana Mbak Mei? Mbak Mei masih dengan kita tidak? Atau saya yang akan membacakan puisi yang sudah dikirim ke Pak Dipa? Mbak Mei di mana? Tidak ada. Okay. Sebentar Bu, dicari dulu filenya. Oke. Ya, akan luar biasa kalau dibacakan penulisnya sendiri, ya. Nah, kalau tidak saya juga bisa membacakan itu yang seandainya saya laki-laki. Oke, yang lainnya nanti merespon, ya. Sudah ketemu Mbak Mei? Atau saya tuliskan di chat. Seandainya saya laki. Ketemu tidak Mbak Mei? Sudah Bu. Oke, silakan. Ya, silakan dibacakan. Yang lainnya merespon, ya. Oke, go. Ya, seandainya saya laki-laki, mungkin tak selemah ini, yang selalu menginginkan segala hal tercapai, yang tidak terbatas dengan peraturan, menjadi fisik yang kuat di setiap keadaan. Terima kasih. Oke, saya ingin responnya Mas Muhammad Nur Aziz. Kata yang ditangkap dari puisi Mbak Mei tadi apa? Mas Muhammad Nur Aziz bisa berkomentar. Oh, tidak bisa. Oke, siapa yang sudah siap berkomentar? Mbak Nur Aini, bisa merespon puisinya Mbak Mei tadi, ya? Mbak Nur Aini, silakan. Di-unmute sendiri, ya. Mbak Nur Aini Indarwati. Oh, oke, frozen. Oke, siapa yang siap? Siapa yang siap? Oke. Mbak Arista Octavia. Ya, Bu. Ya, merespon puisinya Mbak Mei tadi. Kalau dari puisinya Mbak Mei tadi tuh, saya nangkepnya kita tuh para wanita tuh banyak aturannya gitu, Bu. Kalau jadi laki-laki tuh enak banget, kayak bebas. Kayak kalau kita wanita pulang malam aja dianggap jelek, tapi kalau cowok kalau nggak keluar malam tuh kayak cupu banget gitu, Bu. Iya, iya, oke. Bagus. Jadi yang ditangkap itu tidak hanya dari kata tadi, ya, tapi sebenarnya sudah interpretasi, ya, interpretasi dan ringkasan, ya. Jadi perempuan sulit banyak aturan, misalnya kalau keluar malam nanti dianggap tidak baik dibandingkan dengan laki-laki. Bagus sekali. Terima kasih Mbak Mei. Yang berikutnya itu
kirim oleh Mbak Cika Maulana, tidak ada di sini ya, mungkin di kelas 1-nya. Oke, Mbak Cika. Oke, akan saya bacakan ya. Oke, silakan nanti oke, untuk yang ini bagaimana kalau Mas Rilo mendengarkan kemudian berkomentar ya. Oke, ya ini puisinya Mbak Cika. Seandainya saya laki-laki, saya tak perlu khawatir tuntutan, larangan dan pandangan yang membuat perempuan selalu serba salah. Oke, silahkan. Mas Rilo, respon sebagai seorang laki-laki. Nah, lo. Silahkan. Baik, Bu. Saya mencoba merespon puisi tersebut seandainya laki-laki. Ya benar, Bu. Di saya sendiri sebagai laki-laki itu memang berbeda seperti perempuan. Laki-laki itu memang tidak begitu banyak tuntutan dan tidak begitu larangan yang cukup berbeda dengan perempuan. Seperti itu, Bu, saya nangkapnya. Nah, langsung saya todong. Bagus sekali. Karena Mas Rilo juga menulis puisi tentang Jika Aku Wanita. Nah, silakan dibacakan dan saya akan minta Mbak Mbak Laras dan Mbak Oktavia nanti merespon. Ini puisi tulisan Mas Rilo ya. Mbak Laras dan Mbak Oktavia nanti merespon. Oke. Judulnya Jika Aku Wanita oleh Mas Rilo Pambudi. Silakan. Maaf, Bu, ini filenya saya tulis belum ketemu, Ibu. Oh, oke. Oke, ingin saya bacakan? Oke, saya bacakan ya. Jika aku wanita, tak ingin dilahirkan di dunia fana, dunia penuh kehampaan yang tak sesuai harapan. Saat-saatku bergelut dengan dunia, semangatku kukorbankan. Kurelakan waktu-waktuku, tak mau kalah dengan para laki-laki demi senyuman sang buah hati. Oke, itu puisi, wah, kontemplatif ya. Ya, menarik ini pilihan katanya. Oke, silakan Mbak Laras dan Mbak Oktavia merespon. Dimulai dengan Mbak Laras dulu, silakan. Baik, Bu, untuk puisi Jika Aku Perempuan tulisannya Mas Rilo tadi, ya berisikan bahwa jika perempuan itu kan lebih mengutamakan menggunakan perasaan daripada logika. Jika perempuan itu mengikuti perasaannya, tidak akan habis, Bu. Iya. Dan pokoknya itu kan ada generasi yang harus dilahirkan dari rahim perempuan. Nah, jadi bekerja keras untuk meraih cita kita agar peradaban tetap begitu, Ibu. Bagus sekali. Oke, bagus sekali. Oke, kita menuju ke komentator kritik sastra dari Solo, Saudari Arista Oktavia. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau komentar saya itu, ya Mas Rilo sendiri pandangannya sama kayak kita. Kalau perempuan tuh kayak nggak bebas banget, terus kayak berkepribadian ganda gitu loh, Bu. Maksudnya itu semua tugasnya pun ganda, ngurus suami, tambah ngurus anak, nanti tambah kita harus ngejar cita-cita kita biar setara kayak laki-laki gitu. Kalau laki-laki kan kalau misal pulang kerja ya udah ngurus diri sendiri, tidur gitu kan. Kalau kita wanita ya anak kita gimana gitu. Besok mau masak apa, terus besok ini yang habis apa, belanja apa gitu. Bagus sekali, terima kasih. Oke, bagus. Kata kunci pilihannya Mas Rilo juga bagus ya, karena tadi ada bayi dan ada lahir ya. Itu udah menyentuh
biologi yang dia tidak punya. Jadi itu ada pengakuan, tapi juga ada semangat, tapi juga mengakui restriksi, pembatasan-pembatasan yang dihadapi oleh perempuan. Dan komentarnya Mbak Arista luar biasa, pas sekali, bagus. Oke, nah ini, wow, luar biasa, saya bangga sekali. Sudah jadi penulis, sudah mengumpulkan tugas puisi dengan perasaan, pikiran, analisa sendiri-sendiri. Sekarang belajar jadi ini aplikasi pendekatan resepsi ya, menjadi pengkritik, tukang analisa. Luar biasa. Oke. Nah, ada yang berikutnya adalah ini. Saya akan membacakan sebentar ya. Oke, sebentar. Sastra adalah oke, sebentar. Saya print kemarin. Oke. Nah, Mbak, saya akan bacakan karya tulisan Budi Arti Laras Sukmawati. Oke. Mbak Rindi siap merespon ya? Mbak Rindi siap merespon. Mbak Rindi dan siapa lagi, silahkan yang lainnya boleh mengajukan diri, tapi karena yang menyalakan video hanya beberapa, jadi saya pikir interaksinya itu. Puisi dari Mbak Budi Arti Larasati, Mas Rila juga boleh merespon nanti. Oke. Ada, jangan, oke. Saya akan bacakan dua, tapi yang pertama adalah sastra adalah. Oke. Sastra adalah kata di mana hati mulai berbicara tentang kata frasa maupun klausa. Bukan hanya persoal rasa, tapi jiwa sudah berkata-kata. Itu adalah judulnya, sastra adalah. Oke. Responnya Mbak Rindi, silahkan. Ada kata yang menggeliti, kata kunci yang menarik perhatian, dan mengapa? Silahkan Mbak Rindi. Oke. Bagus. Saya bangga sekali. Tidak ada terlintas apapun di dalam benak saya terkait membaca puisi itu. Karena terlalu terlalu terbuka puisinya. Seperti saya membaca cerpen biasa. Tidak ada kata-kata yang dibiaskan. Iya, bagus, terima kasih. Terbuka ya, terbuka. Ya, terlalu terbuka. Ya, istilahnya bagus sekali. Oke, bagus. Nah, saya akan bacakan puisi yang berikutnya, karya Mbak Budi Arti Laras Sukmawati. Judulnya Jika Aku Laki-Laki. Kalau boleh saya minta Mas Mansur Rohmat nanti merespon ya. Mas Mansur siap? Ya, oke. Jika aku laki-laki, kan ku genggam bumi, berjuang tidak seperti jerami, tapi berdiri dengan kaki sendiri untuk melindungi ibu kita Kartini. Judulnya Jika Aku Laki-Laki. Oke, silahkan Mas Mansur respon. Iya, Bu. Mungkin beranggapan bahwa jika dia seorang laki-laki, mungkin bisa menjadi pemimpin di situ. Pemimpin khususnya untuk kaum-kaum wanita. Dan bisa menggenggam dunia itu bisa diambil kesimpulan, ya bisa mengatasi semuanya lah, begitu. Iya. Bagus. Dan itu mungkin karena tadi ada Ibu Kartini ya. Jadi itu tadi ada konteksnya ya, ada karya tersendiri ya. Ini juga merujuk ke pendekatan puisi yang sudah kita bicarakan minggu yang kemarin ya. Dengan pilihan kata menggenggam bumi, berdiri dengan kaki sendiri, Ibu kita Kartini yang tadi membuat Mas Mansur menyimpulkan, bisa gagah, bisa menjadi pemimpin kesetaraan istilahnya. Bagus sekali, well done. Oke.
nilainya adalah A, kalian yang menjadi kritik-kritik sastra ya. Kritik-kritik sastra rekan-rekan kalian sendiri. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan ya, tidak hanya mendengarkan, tidak ada menulis, kita membaca, kita mengomentari tulisan teman yang lainnya, kemudian berkreasi tentu saja, dan bereaksi itu yang paling penting karena itu adalah yang disebut sebagai kajian persepsi. Oke, nah puisi yang berikutnya saya akan bacakan puisi yang berjudul Ono. Oke. Selain kita belajar tentang kajian persepsi yang dimaksud di situ adalah tanggapan atau respon pembaca, oke. Dan persepsi juga menekankan pengalaman, pengetahuan pembaca. Ya. Jadi kan beragam tadi ya komentarnya. Itu karena pengalaman, pengetahuan, dan juga itu tergantung waktu, ruang, dan lingkup sosial ya. Kalau pengalaman seperti ini, tanggapannya karya sastra puisi akan seperti ini, dan itu penting sekali. Dan kajian ini menawarkan semacam kebebasan asal bisa bertanggung jawab ya dalam hal menerima, memikirkan, menganalisa. Reception bahasa Inggris itu kan semacam penerimaan ya. Oke, saya hanya menyebut teori sedikit saja, nanti tugasnya Pak Dipa untuk merujuk penulis teori besar yang lainnya. Yang penting kita melakukannya. Oke, yang terakhir ini saya tulis dalam bahasa Jawa karena seperti yang saya katakan tadi, prediksi saya, dan ini di luar sudah mulai kelihatan, bahasa dan sastra Indonesia semakin penting dan akan menjadi lebih penting di masa depan karena sumbangan bahasa daerah. Jadi jangan lupa ya. Oke, judulnya Ono. Tugas kalian apa? Mungkin menangkap 1-2 kata, baik kata benda atau kata kerja, kemudian mungkin membahasnya termasuk mengkritik. Wow, oke, alright ya, dan berkomentar lah ya. Oke. Ono wedhus ambune prengus. Ono asu gawene melayu. Ono kebo ndekeme jero. Ono mentok megoli bletok. Ono kucing nguyuhe pesing. Ono sapi narik pedati. Ono ulo ragane dawa. Ono kadal melayu jrantal. Ono manuk mekukruk. Ono jaran ngerti paran. Ono gajah begagah. Ono bajing melencing. Ono cecak macak. Ono kethek menek. Ono tekek mekekek. Ono menungso ora ngopo-ngopo. Agustus 2015. Mbak Fauria wajahnya serius sekali tadi ya. Oke, ingin merespon? Silakan komentar apa saja. Reaksi seketikanya apa? Ono ketek. Oke. Silakan. Mbak Fauria. Sebenarnya kayak di dunia itu ada banyak hal yang bisa didefinisikan, Bu. Seperti hewan, manusia, ataupun benda-benda itu bisa didefinisikan menurut pendapat kita sendiri. Dan setiap orang memiliki pendapat masing-masing. Dan itu selalu ada gitu, Bu. Bagus sekali. Wow. Sudut pandangnya bagus sekali ya, luar biasa. Oke, Mbak Rindi. Mbak Rindi tadi juga, wah, agak melengos tadi, melerok gitu. Wow, apa itu? Saya penasaran sekali komentarnya. Silakan. Sejak awal Ibu membaca dengan semangat itu saya merasa takjub. Terus saya mendapatkan beberapa kata-kata tadi yang kayak jaran ngerti paran dan manusia manungso orang ngopo-ngopo itu benar-benar kayak
saya menjadi berpikir banyak begitu Bu, kayak oh benar, kayak hewan saja melakukan sesuatu sementara manusia apa, membuahkan apa, begitu. Tidak terlintas di pikiran saya semacam itu gitu. Jadi saya merasa takjub gitu. Kalau boleh saya izin bertanya Bu, Ibu tadi menyebutkan tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Definisi lebih lanjutnya mengenai kebebasan bertanggung jawab itu seperti apa gitu? Nah, jadi gini, kebebasan bertanggung jawab itu adalah kita sebagai pelajar kan biasanya kalau punya pandangan terhadap sebuah tulisan itu kan ada dasarnya, ya. Jadi kebebasan misalnya kalau sebagai pelajar yang berpikir berarti kalau menerima menganalisa sesuatu tidak bisa aku benci itu, aku tidak suka, tidak boleh ya. Jadi pertama harus dihindari kata sifat yang dipakai sebenarnya menurut saya interpretasi saya adalah seperti ini. Pilihan katanya mungkin terlalu membosankan. Nah, kita merujuk ke teori, kita merujuk ke tulisan-tulisan yang ada. Kita merujuk orang yang sudah misalnya punya lebih pengalaman dari kita. Itu yang dimaksud dengan kebebasan bertanggung jawab. Kebebasan bertanggung jawab dalam pendekatan resepsi itu harus begitu. Jadi bagus tadi misalnya wah itu kok sepele sekali ya. Saya tidak pernah memikirkan itu ya. Jadi ini bisa jadi karya sastra yang mengkritik tapi tidak membuat orang marah misalnya ya. Kemudian mungkin membandingkan dengan itu sama dengan itu puisi itu diilhami oleh tulisan Chairil Anwar. Jadi satu ada rujukannya ya. Kalau ada teori boleh, kemudian ya itu tadi dianalisa pilihan katanya, amanatnya apa, apakah kita pakai pendekatan semiotik, apakah kita pakai pendekatan feminisme misalnya, apakah kita pendekatan itu yang dimaksud dengan bertanggung jawab ya. Jadi tidak asal istilah Jawanya nyelekop ya. Nah, kalau menulis analisa kan tidak bisa aku tidak suka itu puisinya Mbak Rindi tentang sastra. Dasarnya apa? Nah, dasar di situ yang diungkapkan itu yang dimaksud dengan bertanggung jawab. Ya. Oh, itu sama persis. Oh, itu tidak spesifik sekali. Oh, kok tidak ada rimanya misalnya ya, atau mungkin bisa dikembangkan lagi. Atau menurut saya itu tidak masuk puisi kan macam-macam jenisnya ya. Nah, jadi yang pertama di situ sebenarnya memakai rujukan, bukan pendapat personal. Bisa pendapat personal tapi harus ada rujukannya. Oke. Semoga jawabannya memuaskan ya. Oke. Terima kasih. Tapi saya suka sekali tadi komentarnya yang terakhir ya. Karena Mbak Rindi sebenarnya menangkap kalimat terakhir yang ono menungso orang ngopo-ngopo dan sepertilah oke. Kemudian yang saya suka lagi adalah tadi Mbak Rini mengatakan itu membuat saya berpikir. Nah, karya sastra itu menurut saya yang efektif harus membuat orang berpikir. Berpikir itu kan nggak ada batasnya. Kebebasan bertanggung jawab itu bisa nanti kemana-mana ya. Oke. Komentar siapa yang belum? Ya, silakan. Izin bertanya tapi agak keluar dari materi ini. Tidak apa-apa. Pernah mendengar teman saya yang dari benar-benar anak sastra murni, Ibu mengatakan seorang pujangga itu pecundang. Oke, ya. Mengapa mereka dikatakan pecundang? Ruh kerasnya begitu, Ibu. Bagaimana tanggapan Ibu terkait mereka bilang pujangga itu seorang pecundang yang hanya menyuruh kata-kata untuk menyampaikan perasaannya, begitu, Bu? Oke. Pertanyaan bagus sekali. Oke. Nah, tahu enggak? Jangan lupa ya, ketika kalian menjadi guru, menjadi pemimpin atau menjadi orang tua, saya pikir kesuksesan yang paling besar itu adalah membuat anak-anak kalian, anak-anak didik kalian itu berani bertanya. Pertanyaan itu lebih penting daripada jawaban. Oke, saya sedang menulis satu puisi tentang
Hidup adalah festival bertanya. Semoga nanti diterbitkan segera ya dalam bahasa Inggris bahasa Indonesia. Jadi luar biasa pertanyaannya. Bagus sekali. Oke. Jadi jangan lupa ya, bertanya itu lebih penting daripada menjawab. Pertanyaan itu lebih penting. Oke. Nah, ada dua hal yang ingin saya tanggapi. Tadi ada kata sastra murni ya. Oke. Nah, itu seperti ada sebuah proses orang yang ingin menjadi polisi itu melanggar hakiki dan asas sastra. Pakai kata istilah murni ya. Murni menurut siapa? Definisi murni itu apa? Sastra itu adalah bagian dari budaya yang sangat penting. Sastra itu adalah refleksi kemanusiaan kita. Akan tumbuh, akan ada yang mungkin mati atau dipinggirkan, akan menjadi besar, akan menjadi kecil, dan tidak akan pernah berhenti. Jadi saya karena saya pengajar, tapi artinya saya pembelajar seumur hidup, saya tidak akan pernah memakai istilah murni untuk membicarakan sastra. Ya, karena itu harus ditanda petik ya, siapa ya, itu pakamnya, rujukannya apa ya, itu seperti itu sama dengan kolonisasi ya, sesuai dengan Belanda atau siapa. Manusia tidak seperti itu bicara tentang kekuatan dan power ya. Saya akan menyingkir. Saya akan menulis puisi tentang murni, tapi saya tidak akan pernah memakai, karena bagi saya setelah bertemu dengan kalian ini pelaku sastra. Ya, yang akan lahir dan akan tumbuh dan besar ya. Nah, terus kalau pecundang ya, tidak hanya pecundang. Wow. Penyair itu kata benda apa saja. Air, bulan, Tuhan, hantu, hutan, bisa jadi setan, bisa jadi pecinta, bisa jadi genderuwo, bisa jadi laut, biasa salah satunya menjadi pecundang ya, tidak hanya satu. Kalau hanya jadi pecundang berarti karyanya belum cukup. Oke. Nah, itu salah satu label saja ya. Tapi kalau itu membuat kita terus bertanya dan memikirkan apa yang dimaksud dengan pecundang ya. Apakah berarti tadi istilahnya mengungkapkan perasaan ya, mengungkapkan perasaan ya. Apakah betul? Tetapi tugas manusia itu salah satunya kan mengungkapkan perasaan ya. Jadi kalau sungai di sekelilingnya itu diracuni oleh orang kaya yang punya pabrik, karena kita manusia dan punya perasaan, ya harus diungkapkan dong perasaannya. Mau pakai puisi, mau pakai yang lainnya. Tidak hanya cinta asmara, ya. Mengungkapkan perasaan, misalnya polusi berkepanjangan, mengungkapkan perasaan karena disepelekan ya, misalnya itu ya akademisi dari Indonesia itu kadang-kadang sering direndahkan karena tidak menulis dalam bahasa Inggris. Kita harus pakai perasaan kita harus protes. Mengapa sampai seperti itu? Mungkin karena dominasi bahasa Inggris. Mengungkapkan perasaan itu penting sekali. Tapi harus didudukkan dalam konteksnya. Perasaan karena apa? Ya, perasaan yang mana untuk siapa? Oke. Nah, kalau hanya perasaan waktu itu karena ditinggal pacarnya, karena dia tidak bertanggung jawab, kemudian menulis puisi dan jadi viral, kemudian di publik dan lain-lain, ya itu pecundang. Alah, patah hati aja nulis puisi kayak gitu, itu boleh mungkin ya. Atau hanya dia yang punya penerbit kemudian menuliskan puisi yang mungkin menarget orang lain, ya itu mungkin pecundang. Tapi pecundang adalah salah satunya dan itu tidak apa-apa ya. Harus sastra itu tanpa batas, puisi tanpa batas. Oke? Ya, itu jawaban saya. Bisa diteruskan diskusinya lagi, tapi itu kira-kira jawaban saya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan yang bagus. Oke. Ada lagi
ada komentar yang lainnya? Siapa yang belum? Oke, ya. Oke. Jadi sekitar 2 menit lagi mungkin ya, saya harus menuju ke kelas yang berikutnya. Terima kasih untuk kalian semua. Jangan lupa ya, saya supporter, saya pendukung dan penggemar kalian semua. Semoga pertemuan ini tidak berakhir sampai di sini ya. Oke, saya hanya ingin mengingatkan bahwa yang kalian lakukan itu sangat penting sekali, tapi harus mungkin lebih dirasakan, lebih dipikirkan ya. Jadi ini bisa sebut itu kan hanya kelas puisi dengan Bu Yasinta, tapi ini yang kita punya karena kita punya kekayaan yang luar biasa yang kata-kata itu, dan harus dipikirkan, harus dipakai, harus mungkin nanti bisa menggelitik ya. Oke, aku dapat ini inspirasinya, aku bisa atau enggak. Siapa tahu nanti ada yang ingin jadi penulis, ingin yang jadi pengajar, mungkin ingin menulis buku teks, mungkin ingin menulis cerita-cerita untuk orang asing yang belajar bahasa Indonesia, mungkin ingin mulai menulis dalam bahasa Jawa, mungkin ingin menulis tentang daerah Anda. Oke, paling tidak ada sedikit yang bisa diambil sebagai oleh-oleh dari kelas ini. Tapi yang terakhir kelas ini adalah tentang resepsi. Jadi penerimaan pembaca, penerimaan kita ketika kita membaca sebuah teks sastra, apakah itu puisi atau cerpen atau yang lainnya. Ada kebebasan yang bertanggung jawab dalam hal ini, rujukan ya, rujukan. Kan kita belajar tentang kisi-kisi tentang teorinya ini, artinya adalah seperti ini aplikasinya. Oke, dan harus jadi diskusi pembicaraan, bukan menjadi berhenti menjadi kemarahan. Kalau menimbulkan banyak pertanyaan seperti yang dilakukan Mbak Rindi tadi, itu bagus sekali. Semakin banyak pertanyaan, semakin kita tidak berhenti ya, seperti kata 8 tadi. Jadi kita semakin kreatif ya, karena saya ingin, dan kalian semua sudah membuktikan. Minggu pertama hanya sedikit, coba ya nanti lihat rekamannya. Ini minggu yang terakhir, aduh, kontribusi kalian, cara pandangnya, tulisannya, jawabannya, pertanyaannya sudah bagus sekali. Skill-skill kemampuan seperti ini penting untuk menjadi dewasa. Oke, terima kasih, jaga kesehatan. Yang kesehatan nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mari. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Mbak.